kegiatan sosialisasi ketahanan ekonomi keluarga dan pembina pengembangan kreativitas anak dan remaja. Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 bertempat di Payasunan. Acara yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan dipandu oleh Ibu Maria Alanti. Kepada Ibu Maria Alanti kami persilakan. Bangsa
para pengurus perkumpulan keluarga Bunga Luka yang hadir pada siang hari ini, serta seluruh anggota. Yang kedua, yang sangat kami hormati Bu Erna yang sudah hadir bersama kita sebagai narasumber kita pada siang hari ini tentang ketahanan ekonomi keluarga. Yang kami hormati para pengurus KBG, khususnya Seksi Bia Bu Tarigan dari KBG Santa Maria Magdalena Manggis, serta seluruh orang tua kami, Bapak Ibu, serta tidak lupa juga yang kami banggakan, anak-anak kami. Selamat siang. Sekali lagi buat anak-anak kami, selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Ibu serta para hadirin yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Kegiatan ini adalah sebagai sebuah upaya kami perkumpulan keluarga Bunga Luka untuk mengambil bagian di tengah-tengah masyarakat, memberikan sedikit apa yang bisa kami berikan sebagai kontribusi kami dalam membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman yang pertama setidaknya kepada para anggota kami, yang kedua kepada masyarakat di wilayah kami, dan yang sangat kami harapkan yaitu kepada generasi-generasi muda, mereka sebagai sebuah harapan, baik harapan dalam keluarga, harapan dalam agama dan bangsa dan negara. Bapak Ibu, para pengurus serta para narasumber, para dewan juri yang hadir pada siang hari ini, kegiatan kami ini adalah upaya untuk memberikan kontribusi kepada keluarga di tengah ekonomi dunia yang sekarang melanda kita secara COVID-19. Kita berharap dengan pemaparan dari narasumber, kiranya ibu-ibu rumah tangga dapat memahami bagaimana cara ibu-ibu rumah tangga mengelola keuangan dari sumber atau pendapatan dari para kepala keluarga. Dan dengan harapan kami, kiranya kegiatan kita pada siang hari ini memberikan sebuah makna bagi para ibu-ibu untuk membantu para suami bagaimana mengelola keuangan di tengah kehidupan ekonomi baik secara global maupun secara khusus di Indonesia sangat memprihatinkan karena terdampak COVID-19. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan kreativitas anak dan remaja, khususnya pada siang hari ini pembinaan kreativitas atau pengembangan kreativitas anak. Kita mengelola bagaimana anak-anak ini berimajinasi untuk memberikan atau berkreativitas dalam hal mengelola pikiran yang mereka terjemahkan dalam karya, yaitu melalui mewarnai. Harapan kami kiranya dengan adanya kegiatan ini, baik untuk para orang tua maupun anak-anak, memberikan suatu dampak yang positif kepada warga kami, khususnya warga keluarga Bunga Luka, dan secara umum masyarakat, secara khusus kita semua yang hadir pada siang hari ini. Yang ketiga, atas nama seluruh jajaran pengurus dan anggota, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, serta yang kami banggakan anak-anak kami yang telah hadir pada siang hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Dan tidak lupa juga kami memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya
kepada para narasumber yang telah hadir menyiapkan waktu untuk bersama-sama kita pada siang hari ini. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak. Selamat mengikuti kegiatan. Kiranya dengan kegiatan ini dapat memberikan sebuah makna yang baik untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat. Materi 1 tentang ketahanan ekonomi keluarga yang akan dipandu oleh Ibu Sunardi. Sebelumnya saya mengapresiasi, terima kasih banyak kepada pengurus PKBN ya Bapak Ibu, karena di sini kita diberikan kesempatan untuk bersosialisasi yang bertemakan ketahanan ekonomi keluarga. Dan saya pribadi di sini membawa program dari CAR 3i Networks Bapak Ibu. Mungkin sebagian ada yang sudah mendengar, ada yang sudah mengikuti, bahkan mungkin hari ini baru mendengar informasinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini programnya sangat luar biasa dan saya rasa sangat cocok untuk komunitas untuk ketahanan ekonomi keluarga pada siang hari ini. Kita dari program Sentral Asia Raya ini milik perusahaan Salim Group Bapak Ibu, perusahaan terbesar nomor 3 di Indonesia. Dan kantor kita pusat ada di Jakarta, kantor cabangnya tersebar di 53 kota seluruh Indonesia ada. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Maklum kita yang di sini kan rata-rata semuanya perantauan ya Bapak Ibu. Ketika suatu saat kita pulang kampung, di daerah kita masing-masing ada kantor cabangnya. Dan di sini Bapak Ibu untuk perusahaannya sendiri sudah berdiri pada tahun 1975, artinya sudah 48 tahun, bukan perusahaan kemarin sore Bapak Ibu. Dan yang luar biasa lagi, untuk legalitas kita di sini sangat terjamin aman karena kita sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang berikutnya lagi, kita terdaftar di AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi ini programnya adalah tabungan investasi unit link, perpaduan antara investasi dan juga proteksi jiwa. Jadi bukan di asuransinya Bapak Ibu. Nah berikutnya lagi, kita juga terdaftar di AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Jadi kita sistemnya bagi hasil. Nah Bapak Ibu, tentunya kita semua menginginkan masa depan anak-anak tentunya lebih bagus daripada kita dari segi pendidikannya, benar ya Bapak Ibu. Terus berikutnya lagi, kita juga pasti punya impian. Saya yakin setiap Bapak Ibu punya impian, dimana ketika suatu saat kita menginginkan sebuah keluarga yang bahagia. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak harus bekerja sampai tua, tetapi kita harus menikmati masa tua. Nah ini kebanyakan kan kita pensiun, tetapi setelah pensiun kita harus mencari pekerjaan lain, benar ya Bapak-Bapak? Itu artinya belum pensiun Bapak Ibu. Nah dengan adanya impian-impian yang kita punya, mungkin untuk dari pendidikan anak-anak, terus untuk kehidupan keluarga kita di masa yang akan datang, terus mungkin Bapak Ibu yang punya impian memiliki kendaraan yang lebih layak atau mungkin rumah ya yang lebih bagus lagi dari saat ini. Tentunya kita harus mempersiapkan itu semua Bapak Ibu. Nah dari program investasi unit link ini sangat membantu sekali untuk kita bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga kita supaya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita yang bekerja terus sampai tua sedangkan uang kita tidur. Nah, bagaimana caranya kita bekerja keras, juga kerja cerdas. Hari ini Bapak Ibu masih masa produktif. Artinya kita masih bisa membarterkan tenaga dan waktu kita untuk bekerja. Dari hasil jerih payah keringat kita dibayar. Dari penghasilan yang kita punya itulah kita gunakan untuk semua kebutuhan keluarga. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, mau sampai kapan kita sehat? Mau sampai kapan kita kuat bekerja? Nah, maka dari itu Bapak Ibu, selagi kita masih diberi kesempatan, kita masih masa produktif, kita masih sehat bisa bekerja, kita investasikan sedikit dari uang yang kita dapat. Agar apa? Agar uang juga bekerja untuk kita. Nah, melalui program Sentral Asia Raya 3i Networks inilah solusi
bagi kita semua, kalangan menengah ke bawah, kita bisa punya investasi dengan uang yang sangat minim, sangat kecil Bapak Ibu, dan kita pun bisa diringankan dengan cara tabungan dicicil selama 5 tahun. Bagi Bapak Ibu yang paham, mungkin ketika kita dengar kata investasi itu hanya untuk kalangan menengah ke atas. Kita bagaimana mampu, ya kan? Penghasilan kita kalau hanya untuk diinvestasikan, kebutuhan yang lain bagaimana? Tetapi adanya program Sentral Asia Raya ini, kita diberi peluang. Kalangan masyarakat menengah ke bawah, kita bisa punya investasi dengan cara dicicil. Uang receh Bapak Ibu, satu hari hanya 12.000. Saya yakin semuanya mampu kalau mau. Karena yang terpenting ada kemauan. Nah, di sini Bapak Ibu, selain legalitas kita sangat jelas, jiwa kita juga dilindungi. Yang luar biasa lagi Bapak Ibu, dari program 3M Networks, kita investasi uang receh dan kita diberikan 3 manfaat atau 3 keuntungan sekaligus. Keuntungan yang pertama adalah bagi hasil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup menyisihkan satu hari 12.000. Bisa tambahkan ya Pak, 1 bungkus rokok lagi tapi berupa uang. Atau bagi ibu-ibu bisa sisihkan uang jajan anak. Ini saya lihat di ruangan ini banyak sekali anak-anak yang masih kecil. Artinya apa? Untuk persiapan biaya pendidikan anak-anak kita harus mempersiapkan dari hari ini. Nah, dengan kita menyisihkan 1 hari 12.000, berarti 1 bulan kita menabung 350.000. Kita cicil selama 5 tahun saja Bapak Ibu. Selama 5 tahun kita menabung, uang kita dikelola dan dikembangkan di reksadana, obligasi, dan juga pasar saham. Dan di 80% produk Saling Group Bapak Ibu. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu ya, kita 80% itu menggunakan produk Saling Group. Indofood yang biasa kita makan itu Saling Group punya. Bogasari, tepung bikin kue. Produk Unilever, selagi kita mandi masih pakai sabun, odol, rinso, dan lain sebagainya, itu juga punya Saling Group. Susu Yakult, Bimoli, dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan kita menyisihkan 1 hari 12.000 rupiah, kita investasikan di CAR, kita salah satu menjadi pemegang sahamnya juga. Selama ini kan kita hanya menjadi konsumen Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi selama 5 tahun uang kita dikelola dan dikembangkan. Di tahun ke-6 Bapak Ibu stop, tidak perlu store tabungan lagi. Di tahun ke-6 kita sudah bagi hasil Bapak Ibu. Bagi hasilnya antara 6%, 10%, sampai 15%, tergantung dari perekonomian Indonesia. Dan kita akan menikmati bagi hasilnya setiap tahun sampai usia Bapak Ibu diberi panjang umur 74 tahun. Ini luar biasa sekali Pak. Dari uang receh 12.000 hari ini uang kecil, tapi besar sekali manfaatnya di kemudian hari. Itu keuntungan yang pertama. Nah, kita setor tabungannya gimana? Setor tabungannya aman Bapak Ibu, uang tidak melalui kami. Bapak Ibu bisa setorkan langsung, kita bekerja sama dengan Bank BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri. Kalau kita di kota besar, ada Alfamart, Indomaret, kita bisa store tunai. Artinya aman sekali Bapak Ibu. Kita nabung pakai uang kita pribadi, atas nama kita pribadi, dan juga yang menerima manfaatnya keluarga kita, bukan orang lain. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan kita yang kedua Bapak Ibu, balik lagi, ketika kita berbicara tentang umur, kita tidak pernah tahu hari ini kita sehat, besok apakah kita masih ada. Itu semua rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Jadi ketika kita menginvestasikan uang kecil kita di CAR, jiwa kita dilindungi Bapak Ibu. Contoh misalnya, belum genap 5 tahun menabung, atau usia kita tidak sampai 74 tahun, terjadi resiko meninggal dengan kita, maka perusahaan akan memberikan uang santunan sebesar berapa tabungan yang kita pilih. Jika kita pilih yang 350.000, uang santunannya cash 21 juta plus investasi kita dikeluarkan. Ini diberikan langsung Pak kepada ahli waris kita, bukan ke orang lain. Jika kita pilih tabungan yang 700.000, maka uang santunannya 42 juta. Kalau kita pilih yang 1 juta per bulan, uang santunannya 60 juta. Jadi uang proteksi itu tergantung dari berapa premi yang Bapak pilih. Seperti itu. Dan untuk di Balai Karimun sendiri sudah banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kebetulan dari mitra saya juga sudah ada beberapa orang baru hitungan bulan menabung meninggal dunia.
proses pencairannya tidak dipersulit sama sekali. Yang penting berkasnya semua lengkap, kita kirim ke kantor dan uang diproses langsung masuk ke rekening ahli warisnya. Dan di sini juga kebetulan ada salah satu saudara kita ya, Ibu Francisca. Ini kemarin suaminya menabung, baru berjalan berapa bulan, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa dan kita sedang membantu untuk proses pencairannya. Jadi bukan hoax, bukan cuman ibaratnya janji-janji manis, tapi memang sudah banyak sekali yang membuktikan Bapak Ibu. Nah, keuntungan kita yang ketiga, di sini kita juga diberikan peluang. Ini peluang besar dan juga bagus banget untuk ibu-ibu rumah tangga tentunya yang banyak memiliki waktu luang. Ibu-ibu mau nggak dapat penghasilan tambahan? Ya, dan Bapak pun bisa juga mendapat penghasilan tambahan. Artinya Bapak tetap bekerja, tetapi ada waktu luang, Bapak bisa gunakan untuk menjalankan bisnisnya. Karena di sini luar biasa Bapak Ibu, di mana-mana orang bisnis kan harus stok produk, benar ya Bapak Ibu, harus butuh modal besar, harus butuh kantor. Kita nggak perlu Bapak Ibu, kantor kita ada di handphone, karena semua aplikasi ada di situ. Yang berikutnya lagi, kita juga kerjanya sangat fleksibel, artinya waktu kita yang menentukan, tidak mengganggu pekerjaan kita. Caranya bagaimana? Dengan kita menyisihkan, menabung nih, contoh misalnya 350.000, kita sudah mempersiapkan untuk biaya pendidikan anak-anak, kita sudah mempersiapkan untuk dana pensiun, jiwa kita juga dilindungi, dan kita mendapatkan satu hak lagi yaitu menjalankan bisnisnya. Caranya mudah, kita hanya menabung dan berbagi informasi, mengajak teman atau saudara kita untuk ikut menabung. Sama-sama kita mempersiapkan untuk masa depan keluarga lebih sejahtera. Satu orang Bapak Ibu bisa ajak menabung di program kita CAR, perusahaan akan memberikan penghasilan kepada kita. Ada 3 bonus yang akan diberikan. Yang pertama bonus referensi, yaitu bonus mengajar. Satu orang kita ajak menabung, 3 tahun kita dibayar. Artinya setiap bulan bonusnya masuk ke rekening kita. Tahun pertama, satu orang dikalikan 50.000. Tahun kedua dikalikan 25.000. Tahun ketiga dikalikan 12.500. Yang kedua, ada namanya bonus elit Bapak Ibu. Bonus elit ini adalah bonus kerajinan kerja. Contoh misalnya, Bapak Ibu sudah ikut menabung, dalam waktu 1 bulan bisa ngajak 3 orang saja. 3 orang ini kan sangat sedikit ya Bapak Ibu, saya yakin, karena Bapak Ibu pasti untuk link atau saudara, teman, kenalan pasti lebih dari 10 orang. Nah, kita 3 orang saja Bapak Ibu dalam waktu 1 bulan dapat lagi tambahan kurang lebih 300.000. Yang ketiga ada bonus level, 1 orang dikalikan 16.000. Jadi dengan kita menabung 350.000 dan kita mengajak 3 orang saja dalam waktu 1 bulan, bulan berikutnya Bapak Ibu sudah bisa punya penghasilan tambahan 500.000. Ini langsung masuk ke rekening pribadi kita, Bapak Ibu bisa diambil. Jadi selain tabungan kita punya, penghasilan tambahan juga kita dapat. Nah, ini kan tentunya ibu-ibu rumah tangga yang banyak waktu luang di rumah, ya ibaratnya daripada kita ngumpul sama keluarga, rumpiin tetangga, gibahin orang, mending kita ganti topiknya dengan kita berbagi informasi tentang program 3i Networks. Jadi sama-sama kita membangun masyarakat untuk sama-sama kita mempersiapkan hari tua lebih sejahtera. Kita dapat pahala, dapat rezeki lagi. Nah, ini sudah banyak sekali membuktikan. Saya alhamdulillah sudah bergabung dari tahun 2019. Ini masuk tahun keempat. Dan penghasilan yang saya dapat karena dari awal saya diperkenalkan program 3i, saya langsung jalankan bisnisnya Bapak Ibu. Saya cuma berpikir seperti ini. Kita setiap hari ketemu sama orang, kita punya tetangga, kita punya teman. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan rezeki kepada kita melalui orang-orang sekitar kita. Cuma kita nggak tahu cara jemputnya seperti apa. Nah, dari program inilah saya mulai berbagi informasi. Ya, namanya kita berbagi informasi ini ada 2 jawaban Bapak Ibu yang akan kita temui. Kalau nggak diterima pasti ditolak. Tapi kalau nggak diterima, kita rugi nggak? Tidak. Kan kita nggak keluarkan modal, kita cuma cerita. Tapi kalau diterima, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah membantu menyelamatkan masa depan orang lain. Yang kedua, kita sudah dapat rezekinya. Nah, luar biasa sampai hari ini posisi saya ada di leader agensi dengan penghasilan alhamdulillah bisa untuk bayar 8 tabungan.
dan masih ada sisa. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ini peluangnya bagus banget, saya rekomendasikan untuk ibu-ibu ya, karena banyak waktu luangnya. Dan kita di sini kerja tim Bapak Ibu. Bapak pun bisa juga. Caranya bagaimana? Misalnya Bapak Ibu sudah bergabung, punya teman, punya keluarga, pengen berbagi informasi tapi bingung mau jelasin belum bisa. Bapak Ibu kumpulkan saja, undang kami, bisa undang saya, bisa undang Pak Theo. Jadi kita yang bantu sharing. Kalau teman-teman atau saudara ikut bergabung, itu rezeki masuk rekening Bapak Ibu. Jadi kita ada kerja tim seperti itu. Nah, dari tadi Bapak Ibu saya cerita tentang keuntungannya. Ini perlu saya sampaikan. Jadi di sini kita ada kerugiannya. Ruginya cuma satu saja, yaitu biaya akuisisi atau biaya potongan pajak. Contoh misalnya, Mbak, saya nabung belum genap 5 tahun, mau diambil bisa nggak uangnya? Bisa. Tapi kita masih rugi. Di tahun pertama kita masih kena potongan sebesar 60%. Jadi saldo investasi kita nilainya baru 40%. Di tahun kedua, potongannya 25%. Saldo investasi Bapak Ibu sudah mulai berkembang, yaitu 75%. Tahun ketiga, potongannya semakin kecil, cuma 10%. Tahun keempat dan kelima hanya 5%. Tahun keenam kita sudah stop menabung, kita pun sudah tidak ada potongan sama sekali. Justru uang kita akan terus berkembang sampai usia kita 74 tahun Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu bekerja keras, hasil dari keringatnya ditabung atau disimpan di bank. Uangnya tidur Bapak Ibu, nggak berkembang. Tapi kalau kita investasikan sedikit dari rezeki yang kita dapat, maka uang pun bekerja untuk kita. Tahun ini khususnya di bulan Desember NAB naik 4.000 unit. NAB itu nilai aktiva bersih Bapak Ibu. Jadi kalau kita simpan uang di bank 1 juta, bunganya paling sekian persen. Di sini kita simpan, misalnya baru nabung 350, bulan depan NAB naik, saldo kita sudah sekian ratus ribu, sudah naik. Dan itu semua bisa diakses, bisa dilihat lewat aplikasi. Kita punya 2 aplikasi. Yang pertama, 3i Momis, nanti Bapak Ibu bisa download di Play Store. Yang kedua, aplikasi SPAJ. SPAJ itu untuk mendaftarkan mitra baru, jadi sistemnya online. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk kita daftar di sini? Kita hanya isi formulir, izin tadi yang pinjam formulirnya 1. Syaratnya cukup mudah Bapak Ibu, kita hanya butuh KTP. KTP yang asli kita foto, terus kita cantumkan nomor handphone, nomor rekening. Nah, seperti ini Bapak Ibu contoh formulirnya. Di sini kita isi data sesuai KTP, nomor handphone, nomor rekening pribadi untuk transfer bonus. Yang berikutnya lagi tidak kalah penting, kolom paling bawah, nama ahli waris. Jadi kita menabung di sini, kita ahli wariskan untuk keluarga, anak istri. Kalau ibu-ibu yang menabung untuk suami atau untuk anak-anak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dari penjelasan saya tadi, program 3i Network ini sangat luar biasa Bapak Ibu, dan kita berani garansi karena apa? Yang meninggal belum genap 5 tahun saja dibayar. Apalagi kita yang sudah selesai 65 tahun, uang itu nyata terus berkembang. Yang berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu mau membuktikan, gabung, terus ayo ajak sharing, kita bantu untuk memberikan penjelasan. Bonusnya masuk ke rekening pribadi kita masing-masing. Nah, khusus untuk bapak-bapak bisa meluangkan waktu, ajak relasinya, duduk ngopi, undang kami, biar kami yang bantu menjelaskan. Seperti itu Bapak Ibu, informasi yang bisa saya sampaikan dari program 3i Networks ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, karena apalah arti uang 12.000 jika kita tidak bisa menempatkan di mana uang kita. Kadang-kadang kita pergi keluar sama anak-anak, jajan aja sudah habis berapa Ibu ya. Nah, di sini dengan uang 12.000 yang kita sisihkan, ini sangat besar sekali manfaatnya untuk kehidupan keluarga kita di masa yang akan datang. Yang berikut kita masuk ke tema yang kedua, yaitu pembinaan pengembangan kreativitas anak dan remaja. Nanti acara ini dipandu oleh Ibu Maria Alanti. Kami mengundang Pak Ketua, pembina, serta tokoh masyarakat foto bersama dengan narasumber kita.
Oke, tema yang kedua, pembinaan pengembangan kreativitas anak dan remaja. Kami mengundang Ibu Maria Alanti. Kita di sini ada 3 kategori kegiatan. Yang pertama, kategori pra-TK dan TK. Yang kedua, SD kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketiga, kelas 4 sampai SMP. Untuk mengarahkan anak-anak kita masuk di dalam ruangan. Baik, Bapak Ibu, anak-anak kami, pada siang hari ini kita yang pertama sudah disampaikan materi kita tentang ketahanan ekonomi keluarga, bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak terlepas juga dari bagaimana pembinaan kita kepada anak dan remaja. Dan pada kesempatan ini juga kami dari keluarga Bunga Nuka mengembangkan atau menjalankan program kami, yaitu pembinaan pengembangan kreativitas anak dan remaja. Jadi Bapak Ibu semua dan anak-anak kami, saya perkenalkan yang pertama Ibu Nelly Boru Tarigan. Beliau adalah pendamping biar bina iman anak dan remaja di komunitas Gereja Katolik, khususnya di KBG Santa Maria Magdalena, Bu Nelly. Yang kedua, ini adalah Ibu Ana Larasati. Beliau adalah salah satu juga pengurus kami di perkumpulan keluarga Bunga Nuka. Jadi ibu berdua ini akan mendampingi anak-anak kita untuk bagaimana pembinaan pengembangan kreativitas anak, khususnya pada siang hari ini kita mengadakan sedikit, yaitu mereka berimajinasi melalui lomba mewarnai. Di sini kita akan mengadakan 2 perlombaan dengan 3 kategori. Kategori yang pertama adalah lomba mewarnai untuk jenjang pra-TK dan TK, yaitu mewarnai ikan dan balon. Dan untuk kategori yang kedua, itu untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 3, itu mewarnai gedung yang saat ini kita tempati. Jadi nanti sebelum kita mewarnai, anak-anak mewarnai, nanti diberi kesempatan keluar sekitar 2 menit memperhatikan warna gedung. Dan lomba yang ketiga adalah menebak kata berantai. Itu untuk anak SD kelas 4 sampai SMP. Oke anak-anak, selamat siang semuanya. Are you ready? Oke, kalau ibu bilang Bunga Nuka, kalian menjawab kita bersaudara. Bunga Nuka? Bunga Nuka?
terganti. Kepada Bu Mary kami persilakan untuk maju ke depan. Kami minta kesediaan kepada Ketua PKBN Bapak Sebastian Sidak untuk menyerahkan sertifikat. Yang berikut pengumuman juara kepada peserta dari tim penilai. Kami akan memanggil untuk jenjang praktika dan TK. Yang mewarnai jenjang praktika dan TK, Ibu panggilkan ya yang praktika. Juara 3 diraih oleh Belvania Afisa Liora Sidia. Juara 2 diraih oleh Rafael Christian Tambunan. Ini number 1 Catherine Agara Keiva Sugianto. Yang juara pertama ini adalah anak kita Agara bersekolah di TK Immanuel, Rafael sekolahnya di TK Metodis, dan Belvania bersekolah di TK Santo Yusuf. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk ketiga anak kita. Oke, kami akan mengundang yang akan menyerahkan hadiah. Yang pertama, Pak Sekretaris Pemuda. Yang kedua, Ibu Bendahara Pemuda. Yang ketiga, Ketua Seni Budaya Pemuda. Anak-anak sekalian yang praktika dan TK boleh maju ke depan. Adri, Arka, Nanda, Adven, Carlo, Angela, Alfredo. Hadiah pertama akan diberikan kepada pemenang lomba juara 3 tingkat Prateka dan TK. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Yang berikut untuk pemenang lomba juara 2. Yang ketiga untuk juara 1. Mana juara maju ke depan ya? Ibu akan umumkan juara ketiga untuk lomba mewarnai tingkat SD. Mikael Brianta Tariga. Juara kedua diraih oleh Yesril Metildis Delamor. Juara 1 diraih oleh Adventus Alvaro Demora. Yang akan menyerahkan hadiah kepada peserta tersebut Bapak Pembina Pemuda. Yang kedua, Teresa Pramuka atau Bapak Yohanes Lego. Yang ketiga, Bapak yang sama hadiah diberikan kepada peserta juara nomor 3. Kita belajar Juara nomor 2. ayo kita jaga untuk bersatu dalam perbedaan. serta anak-anak kami karena yang lain datanya belum masuk, jadi untuk sementara yang datanya sudah masuk kami berikan sertifikat. Bagi yang belum, untuk anak-anak kami di KBG nanti kami akan serahkan sama Cynthia, nanti diserahkan per hari Kamis pas ketua KBG. Sedangkan yang lain juga nanti kami akan serahkan kepada Bapak Ibu panitia yang sudah mendapatkan anak-anak Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, kehadiran serta luangan waktu untuk sama-sama kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita bila dalam kebersamaan dalam pelayanan kami untuk para kami yang tidak berkenan. Sekali lagi atas nama pengurus dan seluruh anggota pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Yang untuk anak kelas 4 sampai anak SMP. Ketika ibu bilang kelompok 1 langsung maju ke depan ya. Ingat kelompoknya. Juara 1 diraih oleh kelompok
Romana Rece, yang kedua Ibu Alanti, yang ketiga Ibu Ana. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kegiatan kita hari ini merupakan program dari Kemenukan, yaitu khususnya di bidang pembinaan dan kaderisasi dan juga bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Khususnya kegiatan kita hari ini bagaimana Kemenukan berkontribusi untuk masyarakat melalui kegiatan ini, sosialisasi ketahanan ekonomi keluarga dan juga pembinaan dan pengembangan kreativitas anak dan remaja. Harapan kita dengan melalui kegiatan ini, para orang tua, khususnya kaum ibu-ibu, bisa membantu para bapak atau kepala keluarga untuk mengelola keuangan atau penghasilan, sehingga dengan pengelolaan atau pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat mengelola. Untuk pembinaan dan pengembangan kreativitas anak, kita dalam hal ini membina dan mengembangkan kreativitas anak. Khususnya pada kesempatan ini kita mengelola cara berpikir mereka yang mereka terjemahkan dalam karya, khususnya melalui karya yaitu mewarnai. Kiranya dengan kegiatan lomba ini anak-anak diberikan satu pola pikir atau mindset sehingga mereka dapat mengembangkan kreativitas mereka baik secara pribadi untuk kedepannya lebih baik lagi. Untuk lomba kita atau pembinaan dan pengembangan kreativitas anak ini, kita sasarannya yaitu anak-anak yang pra-TK sampai TK. Kita lomba mewarnai yang tingkat kesulitannya sangat rendah, yaitu mewarnai balon. Sedangkan untuk TK sampai kelas 3 SD itu tingkat kesulitannya agak meningkat, yaitu mewarnai bangunan atau gedung. Sedangkan untuk tingkat SD kelas 4 sampai SMP kita mengembangkan kreativitas atau pola pikir mereka melalui lomba merangkai kata. Untuk kegiatan kita sendiri, bahwa kita di dalam Bunga Nuka kita punya program. Jadi pada kesempatan ini yang kita kembangkan itu 2 bidang, yaitu bidang pembinaan dan kaderisasi dan bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi program ini kita ada program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Khususnya pada siang hari ini kita laksanakan program jangka menengah. Jadi perkiraan sekitar 3 bulanan kita persiapan saat ini. Harapannya kiranya melalui kegiatan ini Bunga Nuka sebagai wadah organisasi sosial mempunyai empati dan simpati terhadap problem atau dinamika sosial yang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan keberadaan Bunga Nuka harapan kita dapat memberikan nilai yang positif buat anggota dan masyarakat.